Halo, selamat datang di pembelajaran jarak jauh kelas 6 bersama Miss Nopi. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Sumber, buku tematik terpadu kurikulum 2013 dan Bu Pena Jilid 6A, penerbit Erlangga. Mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah PPKN dan SPDP. Oke, kita masuk pada mata pelajaran PPKN. Tujuan pembelajaran mata pelajaran PPKN adalah setelah menyimak materi, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Dalam Garuda Pancasila terdiri dari 5 sila, diantaranya 1. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. 3. Kesatuan Indonesia dilambangkan oleh pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang makna sila-sila Pancasila. Kita juga telah mempelajari contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Perhatikan contoh gambar berikut. Ya, betul anak-anak. Gambar di samping adalah gambar orang utan. Orang utan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Pihak-pihak yang berusaha memburu dan menyakiti hewan-hewan yang dilindungi tersebut akan diberi sanksi tegas oleh negara. Beberapa contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan adalah sebagai berikut. 1. Melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan contoh penerapan sila pertama. 2. Memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Bangga di sini berarti contoh penerapan sila ketiga. 3. Pelaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Merupakan contoh penerapan sila keempat. Coba anak-anak perhatikan gambar seri berikut ini. Di sini ada Edo. Edo melihat seekor burung jatuh dari pohon. Ya ampun, kasihan anak burung ini, pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makanan sendiri. Kemudian Edo menaruhnya kembali di sarangnya. Selamat beristirahat burung kecil. Menyayangi hewan merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mencintai hewan berarti menjaga sumber daya alam dan menjaga kelestarian bumi Indonesia. Hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Nah, dari gambar seri tadi, maka akan muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana menurutmu sikap yang ditunjukkan Edo terkait penerapan sila Pancasila? Sikap yang ditunjukkan Edo terkait penerapan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Edo berlaku adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Perlakuan adil terhadap alam sekitar termasuk menyayangi hewan.
Nah, dari materi yang sudah dipaparkan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan. Contoh penerapan sila Pancasila terkait menyayangi hewan. 1. Sikap menyayangi hewan peliharaan merupakan bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Sikap tersebut merupakan pengemalan sila pertama Pancasila. 2. Merawat hewan peliharaan yang sakit sesuai dengan pengemalan sila kedua Pancasila. 3. Bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia, merupakan pengemalan sila ketiga Pancasila. 4. Berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan adalah contoh pengemalan sila keempat Pancasila. 5. Membagi tugas merawat hewan dengan adil. Adil di sini adalah pengemalan sila kelima Pancasila. Oke, pembahasan yang kedua adalah SPDP. Tujuan pembelajaran SPDP adalah setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan pewarnaan dan desain motif patung. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang contoh-contoh patung Nusantara. Kita juga sudah membahas tentang bahan serta alat pembuat patung dan juga tentang teknik-teknik pembuatan patung sampai dengan merancang. Nah, sekarang patung Nusantara itu terbuat dari berbagai macam bahan, salah satunya tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati keindahannya baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, sekarang ayo kita pelajari teknik pewarnaan patung. Patung akan lebih menarik lagi jika diberi warna. Warna yang digunakan juga dapat sesuai keinginan. Warna yang digunakan berasal dari cat. Nah, di sini Miss mencontohkan beberapa cat yang biasa digunakan saat mewarnai patung. Di antaranya cat poster, kemudian yang kedua adalah cat akrilik. Cat poster biasanya hanya memiliki warna dasar saja seperti merah, biru, kuning, serta campuran warna putih dan hitam. Sedangkan cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang sudah mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Setelah kering, cat akrilik akan susah dihapus. Selain cat yang harus disediakan ketika kita akan mewarnai patung adalah alatnya. Alatnya diantaranya kuas, kemudian palet. Setelah alat dan bahan yang kita perlukan untuk pewarnaan patung sudah disediakan, maka kita perlu juga mengetahui teknik pewarnaan. Ada dua jenis teknik pewarnaan, yaitu satu teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Warna yang tipis didapatkan dengan menambah lebih banyak air. Sedangkan yang kedua teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Warna yang lebih tebal dari teknik akuarel. Sebagai bahan pemahaman untuk kalian terhadap materi hari ini, maka tugasnya silakan catat di buku latihan. Soal pertama, tuliskan contoh penerapan sila ketiga Pancasila terkait dengan sikap peduli terhadap hewan. 2. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya berupa beragam hewan di Indonesia adalah penerapan sila ke-3. Tuliskan 2 teknik pewarnaan pada patung. 4. Cat akrilik memiliki sifat mudah. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Minggu 9 Agustus 2020 pukul 19.
Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat belajar dari rumah.